Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya hari ini? Moga-moga sampean sehat selalu neng perantauan, amin. Moga-moga dilancarkan segala urusannya, amin. Moga-moga sama iso sukses selalu, duitnya terkumpul dan barokah nggih Mbak neng perantauan, amin. Baik, doa yang baik-baik dari sini buat sampai semua yang selalu mensupport channel ini. Nah, hari ini kita bakal membahas yang pertama adalah curhatan teman kita, kemudian yang kedua adalah kasus yang aku baca 15 menit yang lalu. Saat ini jam 12 siang. Kalau di Hongkong sekitaran jam 1 Mbak. Ini video dibuat. Jadi 15 menit yang lalu aku membaca berita lokal. Berita online ya lokal, tapi ini menyangkut tentang PRT asing kerja di Hong Kong. Oke, yang pertama yang bakal kita bahas adalah iki aku membaca Mbak sebuah video di mana ada salah satu temennya kita iki diinterminit Mbak oleh majikannya, kemudian Mbak iki langsung dipulangkan ke Indonesia. Kenapa kok sampai dipulangkan ke Indonesia? Apa yang dia perbuat? Nah, ternyata Mbak Iki berbohong, Mbak. Dan Mbak Iki menipu Mbak He. Jadi Mbak Iki tugasnya jaga nenek. Rata-rata nenek sana, Iki ada yang pikun. Tapi biasanya kalau pikun Mbak, nanti dia ingat lagi Mbak. Jadi hati-hati buat kawan-kawan semuanya, kalau memiliki mbah sing pikon tapi kemudian pikonnya nanti hilang, uang dia nggak pikon Mbak, tetap eleng. Nah, Mbak Iki juga memiliki kasus di mana Mbak kuwi pikon. Nah, hari itu si nenek memberikan duit 5.000 dolar Hongkong atau setara Mbak 10 juta kepada si Mbak Indo iki. Nah, diberi duit 5.000 dolar Hongkong oleh Mbak. Iki Mbak diambil Mbak. Diambil nggak tahu dibuat keperluan apa. Intinya dia dikasih uang sama mbahnya, diambil mungkin dipergunakan untuk hal lainnya. Nah, kemudian Mbak iki ya koyo iki eleng. Loh, duitku mau kok hilang 5.000. Kemana ya duitku 5.000? Nah, akhirnya Mbak ketika dia ingat kalau memiliki duit 5.000-nya kok hilang, akhirnya dia lapor sama anaknya mungkin. Nah, ketika lapor sama anaknya kan di situ karena ada emaknya sama si Cece, pasti dia takon sama si Cece. Akhirnya si Cece ku ngaku kalau Mbak tadi lo kasih duit aku 5.000. Lah wis ngerti toh, makku ki pikun. Lah kok mau terima duit 5.000? Akhirnya jadi malapetaka Mbak. Apa? Akhirnya Mbak Iki diinterminit Mbak itu hari pulang ke tanah air. Karena apa? Ya dia menerima duit 5.000 dan dia tuh nggak ngomong sama anaknya kalau dia itu dapat duit 5.000 dari Mbak yang jaga yang pikun tadi. Cuma diem-diem saja akhirnya jadi bencana. Jadi peringatan buat mbak-mbak semuanya, rata-rata Mbak wong pikun kui pasti kalau perhitungan masalah duit dia tuh ingat Mbak. Wong pikun masalah duit dia ingat, masalah makanan dia ingat, masalah barang kadang-kala dia ingat. Tapi dia tuh ingat yang paling pertama adalah masalah duit. Jadi sampean kui dikasih duit sama mbahmu sing pikun, tolong Mbak lapor juga sama anakmu, sama anaknya dia. Jangan kayak Mbak ini mentang-mentang dapat 5.000 dolar Hongkong atau 10 juta. Ya Allah, aji mumpung ya Allah, terima kasih ya Allah aku dikasih duit sama mbahku, tapi jadi malah petaka. Diputus kontrak secara internet, disuruh pulang itu hari Mbak, karena menggunakan uang emaknya dia, padahal dia tahu emaknya dia itu pikun. Nah, ini malah petaka kawan-kawan. Mungkin mana yang memberi sampean mak 100, 200,
ora apa-apa lah, anggap ae kuwi rezeki. Tapi lek sakmono kae Mbak, tolong untuk lapor sama anaknya. Kalau anaknya baik, ya wes nggak apa-apa ngenen 5.000 kuwi, atau mungkin sementara sama nyimpen dulu Mbak. Jangan Anda gunakan, disimpan dulu di tempat yang biasanya Mbak ada duit di situ. Jangan sampai Anda bawa, apalagi mau buat beli jajan ini, belanja-belanja mau kirim neng Indonesia. Nah, pada hari hanya mbahmu kuwi ingat, akhirnya lapor sama anaknya, jadilah malapetaka. Sekali lagi tolong Mbak cermati kasus seperti ini nggih. Oke, kita bahas kasus yang kedua. Ini berita yang baru aja tak baca Mbak, dimana berita ini lagi-lagi bahas tentang masalah utang PRT. Jadi sih dibahas Mbak. Kenapa kok dibahas aja? Yo karena ada berita online yang bahas. Kalian pasti ngerti Dimsum Daily. Nah, kuwi yang bahas Mbak. Kemarin dia sudah bahas nih, hari ini dibahas. Dan ini kita baca 15 menit yang lalu Mbak. Apa sih? Ada informasi apa yang terbaru? Jadi Mbak, kelompok advokasi para majikan iki tetap mendesak sama anggota parlemen seng kuwi ngurusi para pertekawian untuk ndang yang mau pinjem duit rentenir atau di bank, tolong dibatasi, tolong aturan tersebut itu ndang disahne, jangan sampai nggak disahne akhirnya mbak-mbak kui PRT kui pinjem terus akhirnya kabur nggak bayar, terus akhirnya memutuskan kontrak kerja, terus akhirnya yang dikejar adalah majikan. Karena apa? Mereka tuh menggunakan data-data majikan Mbak. Contohnya apa? Alamat majikan, alamat rumah majikan, nomor teleponnya majikan. Kemudian yang paling parah ini masalah tentang keuangan, masuk keluarnya keuangan majikan kuwi sebagai syarat. Karena ada nilai majikan saman baik, ono surat dari bank, keluarnya berapa, hari itu masuknya berapa. Kuwi Mbak dingge bukti persyaratan lek sampean pinjam ke rentenir. Yang paling parah Mbak, ono Mbak, salah satu persyaratan adalah ngambil video majikan. Jadi majikannya kuwi pas turu atau majikannya pas dia kuwi kerja neng ruangan komputer, dia di video Mbak sama PRT ini. Kemudian nanti buktinya dikirim Mbak ke rentenir sebagai persyaratan tambahan. Nah, mengetahui si yang peminjam PRT-nya tadi nggak bayar, kabur, diputus kontrak, akhirnya majikan seng dikejar-kejar, videonya diedit, videonya disebar, fotone majikanmu kuwi ditaruh Mbak nenggene sepanjang jalan. Poe sampean lek roh koyo nang tong sampah kuwi ono nih gambar majikanmu. Nah, kuwi salah satu perbuatan dari rentenir juga. Kemudian ada lagi nih, rumah majikanmu kuwi dilempar cat warna merah. Kenapa kok warna merah? Biar majikanmu ki rezekine mati, kemudian lek perlu mereka juga mati. Jadi kuwi mbak simbol warna merah, dan ini membuat bose takut. Jadi nggak hanya direndahkan leceh nih, tapi mengalami tindakan kekerasan secara fisik maupun verbal. Iki lho Mbak, dibahas nih masalah iki. Terus menghasilkan apa dari berita online tadi? Jadi di berita online iki mohon maaf ya, iki dengerin Mbak. Nah, iki lho bacaan iki. Intinya gini dari berita ini Mbak, intinya gini. Kelompok advokasi iki mengusulkan pencabutan visa kerja bagi yang meminjam
di peminjaman keuangan, entah itu rentenir, entah itu bank, tanpa izin. Tanpa izin itu bagaimana nih? Contoh maling. Maling nomor telepon majikan, maling nomor telepon rumah majikan, maling nomor telepon majikan, alamat rumah majikan, kemudian foto, memvideo majikan tanpa persetujuan. Dan rata-rata 99% saya ngutang, kui nggak mungkin mbak minta izin sama majikannya. Jarang banget mbak, karena kalau dapat izin, kalau ada apa-apa pada PRT yang pinjem uang tadi, yang dikejar majikane. Jadi majikan kui nggak mungkin memberi izin mbak. Jadi 99,9% mbak-mbak ki pasti kalau pinjem duit iki nggak minta izin sama majikan. Nah ketika sampean nggak dapat izin, nggak minta izin, para kelompok advokasi para majikan iki udah visanya cabut ai. Artinya apa? Sampean tidak bisa bekerja lagi di Hong Kong, walaupun sampean ada majikan, walaupun kontrak kerja sampean kui masih setahun, masih tahun setengah, bahkan baru diperbarui pun itu bisa dicabut mbak, jika aturan ini benar-benar dijalankan. Iki serius mbak, kalau seandainya iki dijalankan ya. Tapi untuk saat iki belum ada keputusan dari anggota parlemen tersebut apakah disetujui opo enggak tuntutan para anggota atau kelompok advokasi para majikan ini. Jadi belum final mbak. Apakah nanti bisa final? Kalau final hati-hati ya mbak ya, tidak hanya dibatasi sampean pinjam duit. Contoh, sampean hanya boleh pinjam iki 9.000 sampai dengan 18.000 dolar Hongkong, dan per bulannya aku cuman bayar 1.500 dolar Hongkong atau sekitaran 3 juta. Ini kalau aturan kui benar-benar dijalankan. Kemudian kalau sampai Anda pinjam tanpa izin, berarti sampean bakal dideportasi, tidak boleh lagi bekerja di Hong Kong. Jadi sekali lagi iki hanya tuntutan, belum final. Tuntutan. Lek sampean nggak percaya silakan baca berita ini hari. Iki ono kasus di mana PRT memiliki hutang 30.000 Hong Kong dolar. Iki majikane ngerti, akhirnya Mbak Iki diputus kontrak oleh majikane mbak. Nah, yang paling parah mbak, iki anak kasus PRT meminjam bank dengan total pinjaman dan bunga mencapai 800.000 dolar Hongkong. Wow. Sebelum majikan mengetahui situasi tersebut melalui laporan dari pinjaman tersebut. Jadi Mbak iki memiliki hutang dan bunganya sekaligus iki sebesar 800.000 dolar Hongkong. Berarti kalau dikurskan yo rupiah ya Mbak ya, iki hampir 1 M Mbak, 1 miliar. Majikannya kok sampai tahu bagaimana, dari mana? Jadi Mbak, para pihak dari bank atau mungkin rentenir yo iki menyurati mbak, menyurati ke tempat majikan, memberitahu, mendatangi ke tempat majikan kalau PRT-nya iki memiliki utang iki sama bunganya sebesar 800.000 dolar Hongkong, totalis semuanya. Majikan dia kaget. Banyak itu kan kaget mbak, gila nggak sih? Dia iki lo kerjone di sini gajine paling besar 5.000 lah, 6.000-an. Lek beruntung banget 1.001 kuwi 10 juta. Tapi itu jarang banget, sekali lagi 1.001 10 juta. Tapi dia tuh memiliki utang 800.000 dolar Hongkong. Apakah kuwi hanya alibi?
dari majikan biar opo undang-undangnya kuwi dan disahne lah. Makanya kita membuat informasi palsu atau memang ada bener kejadian. Karena opo sekali dikuruskan kuwi sebesar 1 miliar mbak. Lek kasus yang kemarin kita bahas iki di Indo, dia punya utang nunggak sampai 8 tahun jadilah 600 juta rupiah, yo setengah M lebih lah. Ini info kemarin, kasus kemarin, curhatan kemarin. Tapi majikan ini 1 M mbak, hampir 1 M. Kok hampir 1 M? Yo meh mendekati 100 1 M setengah. Jadi 1 M lebih dari 500 jutaan. Banyak banget. Apakah itu benar apa enggaknya? Apa cuman yo gede-gede nih lah kasusnya kok biar dang disahne oleh anggota parlemen atau seperti itu. Nah kita kurang tahu. Tapi kita bicara neng fakta neng lapangan kan utangnya mbak-mbak kan numpuk-numpuk toh mbak sampai tahunan. Kemudian utangnya nggak hanya bank satu tapi beberapa bank, bahkan paspor aja kalau mbak digadekan. Untuk opo? Yo pinjam. Nah pinjam 8.000 nanti sampai hanya dapat 1.500 dikasih jangka waktu 10 hari untuk membayar 8.000 tadi. Padahal sampai hanya mendapatkan 1.500 kuwi jahate rentenir Hongkong. Enak mbak rentenir Indo sampai utang nih 8.000. Nanti sampean dikasih 7.800. Sisanya buat mereka sebagai jaminan. Paspor sampean ditahan. Masih enak mbak, tapi kadang-kala sampean iki papai kalau pinjam sesama mbak-mbak Indo. Padahal kue enak mbak, nggak ono sampai katanya potongan lah, nanti biaya untuk nulis nah dan sebagainya. Tadinya 8.000 utangnya nanti cairnya 1.500. Terus sampean harus mengembalikan 8.000 nanti belum ditambah sama bunganya. Diberi jangka waktu 10 hari, nggak bayar bunga nih jalan. Yang tadinya cuma 8.000 dolar Hongkong kemudian naik jadilah 25.000 dolar Hongkong dalam kurun waktu 1 bulan. Lah sampean mau cari duit kemana uang sebanyak itu mbak? Jadi hati-hati sampean utang rentenir. Karena apa? Ono kasus wong lokal gara-gara utang rentenir mbak nyawa melayang. Anggota keluarganya kui keluar, kemudian ketemu di jalan, akhirnya mereka kui tukaran dan terjadilah hal yang cukup sangat serius sampai meninggal dunia yang pinjam duit tadi. Hati-hati sama rentenir wong lokal Hongkong. Mereka nggak main-main, nggak segan-segan untuk melakukan kekerasan terhadap peminjam seng buletai. Contohnya sampean mbak, hati-hati nggih. Semoga bermanfaat. Sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati nang perantauan.